Selamat siang yang terhormat Bapak narasumber kita, Bapak Haji Darwianto SPD MED. Selamat siang Bapak. Yes, Selamat, siang, ya, Mbak. selamat siang segenap panitia, Latsar Udahan, Angkatan. Mbak. Sudah Pak, ya Oh, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, bersemangat lagi nih Bapak. Ya. Selamat siang juga seluruh tim panitia, Latsar Angkatan 65, Mas Latif. Tetap semangat ya Mas. Bapak Semangat Ibu Mbak, peserta, semangat. iya, oke. Bapak Ibu peserta Latsar Angkatan 65 yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat sempat dan sehat kita dapat hadir di ruang Zoom ini untuk mengikuti materi agenda 3 yaitu kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, tentunya baru pertama kali ini ya, Bapak Ibu mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Pak Darwianto. Betul? Oke, berarti Oh, tidak salah salah ya. ya? Kalau salah, saya keluar dulu. Nggak Oh apa-apa, gitu. Mbak. Ini. Jangan Bapak. Nanti saya susah nyari Pak Darwi. Pak Darwi itu susah Nah, dicari. ya, ini DL, ini DL. Iya, iya, baik-baik. Ya, ibarat kata tak kenal maka tak sayang ya Bapak Ibu. Izinkan saya sebelum materi disampaikan membacakan sekilas data diri beliau. Beliau adalah yang terhormat Bapak eh, Pembina Utama Muda sebagai Widya Uswara Ahli Madya BDK Semarang, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Darwianto, MED. Beliau lahir di Sragen pada 5 Februari 1967. Ya, beliau eh, berdomisili di Sragi Pekalongan, betul, Pak Darwi? Nggih, Mbak. Oh ya, saya pikir sudah pindah ke Semarang, Bapak. Baik, baik. Di Semarang Serangkaian. juga ada kok, tapi rumah kedua. Iya. Oh iya, ya, luar biasa. Ya, ini berbagai pengalaman jabatan beliau, diantaranya sebagai guru MTSN, kemudian Kasih Diklat Tenaga Teknis Pendidikan dan Keagamaan, kemudian ada lagi Kasubag Tata Usaha BDK Semarang, Kasubag Tata Usaha Balai Litbang Agama Semarang, dan yang terakhir beliau mendapatkan amanah sebagai pengajar, yaitu Widya Iswara di BDK Semarang. Untuk mengenal profil beliau lebih dekat, mungkin bisa disampaikan nanti saat sebelum materi, nggih, Pak Darwi. Nanti Oh, diceritakan langsung saja. oh, siap, siap, Nggih. siap. Ya, baik. Bapak Ibu sudah istirahat, sudah makan siang, semangat, nggih. Kok belum lihat senyumnya ya Bapak Ibu? Mari kita awali siang hari ini dengan semangat. Tandanya apa? Senyum semua biar energi positif bisa masuk ke diri kita. Begitu? Siapa nih Mbak? Siapa? Mbak Murni, mana senyumnya? Oh, kayaknya masih rada-rada Masih belum. malu-malu kali, Mbak. Iya, masih Iya. malu-malu ya. Baik, langsung saja nggih. Saya persilahkan ruang dan waktu sepenuhnya saya serahkan pada Bapak narasumber kita siang hari ini. Bapak Darwi, kami silahkan. Nggih. 2 JP ya, Mbak ya? Nggih. Oke, sampai 14.30. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Waalaikumsalam. salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa min lisani yaqul qawli la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih yang terhormat panitia. Dalam hal ini ada Mbak Hima. Mbak Hima ini adalah pegawai BDK Teladan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ke BDK akan ketemu beliau kalau bertanya-tanya sesuatu. Beliau sangat ramah, kok. Ramah senyumnya,
putih kulitnya, manis orangnya gitu. Santai aja ya, Bapak Ibu peserta semuanya. Mbak Ima insya Allah akan membantu kebutuhan kita. Mas Latif sebagai panitia juga. Baik Bapak Ibu, memang SOP-nya pelatihan itu kalau ketemu pertama itu memang ada dua kemungkinan. Satu dikenalkan, dua kenalan sendiri. Tadi sudah dikenalkan, sudah cukup ya, Bapak Ibu ya. Baik, nanti kita akan langsung masuk di materi. Atau perlu kenalan lagi? Tidak Halo usah ya? Bapak, halo Eh? Bapak. Cukup ya. Kita kan nanti ketemu bahkan sampai bimbingan, sampai coaching. Saya di angkatan 65 kelompok berapa itu. Agenda 3, kayaknya saya semua nanti. Boleh kalau gitu kenalan sebentar aja. Biar memenuhi syarat. Karena syaratnya pelatihan itu ya SOP-nya pertama kali harus mengenalkan diri. Tapi udah dikenalkan sih sebenarnya. Baik, sekilas. Ini saya. Saya berada di Monbuler. Nah, mana itu? Darwianto gitu aja. Ragen 5 Februari 67. Saat ini Pembina Utama Muda 4C. BI di BDK Semarang, Bapak Ibu. Kantornya kalau jenengan ke Semarang nanti di Jalan Temugiring, Banyumanik, Semarang. Saya di Semarangnya di Batur Sari, di Perumahan Gria Amal Tampat. Kebetulan ya untuk hiburan lah gitu. Perlu punya rumah di Semarang. Yang kedua di Pekalongan, di Gria Seraginda 339 Pekalongan. Nomor HP ini nanti kalau yang bimbingan, saya kira monggo. Terus apa lagi ya? Oh, tadi disampaikan pernah guru di Brebes, guru MTS, kemudian juga membantu teman-teman sebagai dosen di analis kesehatan. Kemudian 2012 itu WI Madya, waktu belum ke struktural. Terus ini, kasih diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan di BDK Semarang. Terus sempat tahun 2000 berapa ya itu ya, 15-an atau 16 itu, saya cek kepala balai sebentar. Sempat Kasubag Tata Usaha di BDK Semarang, Kepala Subbag Tata Usaha di Balai Litbang Agama, terus kembali ke BDK menjadi Widya Iswara. Saya SD sampai SMA, sampai SMA di Sragen, karena saya orang Sragen. S1-nya di 11 Maret, S2-nya di Deakin University. Saya kira itu. Oh ini, waktu menjadi guru. Ini untuk memotivasi saja. Saya pernah juara satu guru teladan dulu, guru berprestasi Jawa Tengah, tingkat MTS tapi. Terus pernah juga juara dua lomba inovasi pembelajaran oleh Redip. Redip itu Regional Education Development International Project oleh JICA namanya. Japan International Corporate Award. Jadi lomba inovasi pembelajaran yang diadakan oleh Redip JICA. Pernah ini waktu menjadi WI peringkat satu karya tulis ilmiah Widya Iswara tingkat nasional di Serang, Banten dari Presiden SBY, Data Rencana Karya tahun 28. Terus peringkat dua KTI tingkat nasional juga untuk Widya Iswara dan saat SBY mendapat jatah rencana karya. Aktivitas lain ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya kira itu. Oh, tempat yang pernah saya bermain kalau ke Australia saat studi karena beasiswa dari IDB ke Arab Saudi 2014-2019, ke Cina pernah di Shanghai, Beijing, kemudian ke Hong Kong juga dan Singapura. Saya kira itu perkenalannya. Oh ada sih, anak saya yang pertama sekarang sudah punya anak lagi, berarti sudah punya cucu. Mbak Mita Kurama Suryanto itu
S1-nya di Agrobisnis UNS, S2-nya di beasiswa itu, Feng Shui University of Taiwan. Saat ini kerja di PT Leso di Sayung. Anak nomor 2, Habib Rehan Suryanto, S1-nya Teknik Sipil, Unsur, S2-nya saat ini sedang proses beasiswa di Chengkung, National Chengkung University, Taiwan. Anak nomor 3 ini, yang ragil, cewek, Khairunisa Suryanto. Sekarang masih di PB, Agrobisnis, yaitu agronomi hortikultura. Saya kira ini. Dah, ini keluarga saya. Anak, cucu, menantu jadi satu, sudah punya cucu. Saya sudah ya cukuplah dari sisi usia gitu. Saya kira ini perkenalannya sudah Mbak Ima, kewajiban saya selesai. Bapak Ibu sekalian, kita tutup ya pertemuan kita. Apa dilanjut? Boleh, boleh. Lanjut, Bapak. Loh, SOP-nya kan harus kenalan dulu, sudah kenalan, berarti selesai. Besok baru materinya gitu, Bapak. Enggak, Sepertinya lanjut. Bapak Ibu sudah mulai tersenyum, Pak, jadi tidak ngantuk. Oh, ya. Kenapa harus ngantuk? Santai aja, dinikmati. Oh, kalau mau ngantuk saya dari pagi tadi seminar rancangan sampai jam 12, terus ini, habisnya masih ada bimbingan. Kalau ngantuk saya harusnya, sudah lemes gitu. Tapi saya semangat, karena apa? Ditemani Mbak Ima. Meskipun posisi Mbak Ima di Semarang, saya posisinya di Seragi gitu, enggak apa-apa. Baik, Bapak Ibu, saya coba langsung kita masuk materi. Biar efektif waktu kita. Tadi sudah disampaikan, materi kita di agenda 3 itu agenda yang terakhir sebelum aktualisasi. Bapak Ibu sudah belajar di MOOC ya? Sudah, Pak. Mat- Apa sih di agenda 3 itu materinya? Di agenda 3 apa materinya? Atau judulnya? Tadi sudah Smart, dibacakan panitia tadi. smart government kayaknya Pak. Smart ASN dan Smart ASN. manajemen Iya, ASN. manajemen Ya, Ya, itu ASN. materinya ya. Hmm. Judul mata pelatihannya. Kedudukan dan peran PNS untuk mendukung terwujudnya smart governance sesuai dengan Mhm. ketentuan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan. Oke, itu judulnya. Jadi, kedudukan dan peran ASN untuk mendukung smart governance sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gitu. Nanti untuk ASN ada undang-undangnya, yang nanti kita kaji lebih detail gitu. Di dalam materi peran dan kedudukan ASN itu ada berapa modul toh, teman-teman? Ya, Mbak Fitri ada berapa? Nggak ingat, Mas Ahmad Zainuddin? 5, Pak. Modulnya ada berapa? 5. 5, apa saja? Modul Smart ASN. Smart ASN, Kemudian modul Lembaga Administrasi Negara. ada modul peran? Ada? Mas Muhammad Rifai, ada berapa modul? Nggak usah banyak-banyak, nanti 5 capek nanti. 2, Pak. 2, apa dengan apa? Smart ASN sama manajemen ASN. Betul, Smart ASN dan manajemen ASN, atau manajemen ASN dan Smart ASN. 2 saja ya Mbak ya, jangan 5 nanti. Nggak selesai nanti, pertemuan kita hanya 3 kali pertemuan. Nanti kalau minta 5, saya tambahkan, tapi ya via WA, kalau ada. 2 modul, 1 manajemen ASN, 2 Smart ASN. Di modul manajemen ASN itu ada berapa topik, Mas Arif Wibowo? Ini masih brainstorming dulu. Ingat, Mbak Vina, ingat enggak?
Mas Arif ingat atau Mbak Vina? Ada berapa topik? Delapan, Pak. 8. Apa saja? Perencanaan kebutuhan ASN, Hmm? pengadaan ASN, pengembangan karir, pengembangan kompetensi, Hmm. penilaian kinerja, penggajian, penghargaan, dan pemberhentian ASN mungkin. Ya, yang disebutkan itu masih masuk dalam satu topik, yaitu topik pengelolaan ASN. Topik besarnya ada 5. Ada yang pernah ingat, teman-teman? 1, bicara tentang peran dan kedudukan ASN sendiri. Yang kedua, berbicara tentang hak dan kewajiban. Yang ketiga, berbicara tentang kode etik, kode perilaku. Yang keempat, berbicara tentang sistem merit. Dan yang kelima, berbicara tentang pengelolaan ASN. Di pengelolaan tadi disebutkan mulai dari penetapan kebutuhan, pengadaan, dan seterusnya nanti sampai pensiun. Kalau di Smart ASN ada berapa topiknya? Kita belum ke materi loh ini, baru brainstorming yang sudah dipelajari kemarin. Itu Coba gapnya, Pak. ya, Gapnya, Pak. topiknya ada berapa di Smart ASN? 4. Apa saja? Kita perilaku bela negara, Mas. Oh, itu Terus agenda 1 itu. A- Ini tentang Agenda literasi digital ini, Pak. betul, 1 literasi digital. Yang kedua apa? Yang kedua, pilar literasi digital, Pilar literasi digital. Yang ketiga, implementasi literasi digital dan juga implikasinya, ya literasi implementasi dan LD dan implikasinya. implikasi. Sudah. Tiga, Jadi yang tiga kita itu. pelajari dari 2 modul tadi ada masing-masing topik. Di manajemen ASN ada 5, kemudian di Smart ASN ada 3. Dari jumlah itu nanti di dalam manajemen ASN itu akan dirangkum lagi hanya menjadi 3 bagian. 1, ketentuan umum, yang kedua pengelolaan, dan yang ketiga meritokrasi. Apa Pak dari meritokrasi apa gitu. Merit itu padahal nikah loh ya. Ngurusi manajemen ASN kok ngurusi meritokrasi gitu. Apa itu gitu. Pernah dengar teman-teman apa itu meritokrasi? Itu Apa? Eh, Ada yang tahu? Sistem yang sesuai merekrut seseorang sesuai dengan kompetensi, kapasitasnya, mengelola, iya, mengelola dan merekrut seseorang sesuai dengan kapasitas, kompetensi. Iya, nanti meritokrasi itu adalah sistem yang digunakan dalam pola karir seorang ASN. Sistemnya itu namanya sistem merit. Sistem merit itu apa? Dalam pengembangan karir, pola karir, dan juga promosi jabatan maupun mutasi jabatan itu berdasarkan 3 aspek dalam sistem merit itu. Apa? Kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Nanti kita bahas lebih detail, teman-teman. Itu paling tidak gambarannya yang akan kita kaji. Baik, saya hanya pengen tahu teman-teman sekilas saja ya. Artinya apa? Saya pengen tahu khusus nama teman-teman dan jabatannya gitu ya. Biar apa? Biar nanti teman-teman tahu tusinya sendiri sehingga nyambung. Nyambung berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan nanti kalau kita sudah menyelesaikan agenda 3, target berikutnya kan teman-teman harus mampu menyusun rancangan aktualisasi. Dari yang pertama, saya ingin sekedar kenalan dan cukup jabatan dan instansinya aja. Nama, jabatan, instansi. Mas Abdus Salam dulu, coba Mas Abdus Salam.
Sebagai apa jabatannya? Guru ahli pertama, Pak. Di Instansinya di mana? Manduapati. Manduapati. Di Manduapati. Tusi guru itu tahu enggak apa Mas Salam? Gimana, Pak? Tusi seorang guru menurut Undang-Undang Guru dan Dosen. Apa tusinya? Tugas dan fungsi. Sesuai dengan Undang-Undang Guru dan Dosen. Sudah pernah baca belum Undang-Undang Guru Dosen, Mas? Mas Salam? Belum. Oh ya, udah. Ya, enggak apa-apa. Nanti harus baca loh. Masa undang-undangnya sendiri enggak dibaca malah. Kalau Iya, nanti Pak. Siap, Pak. kalau ngajar enggak digaji gimana nanti kalau enggak tahu aturannya? Mau? Nah, harus belajar. Oke, Mas Ahmad Khairul Anam. Penghulu ahli pertama, Bapak. Apa tuh si Di penghulu, Mas? Di mana, Mas? di KUA Kecamatan Toroh, Grobogan. Oh, Gerobokan, Tara. Oke. Tuh si penghulu apa? Di PMA ada Mencatat pencatatan. pelayanan nikah dan rujuk dan talak. Oh, langsung mau talak toh. Komplainnya Mas, masuk penghulu enggak tahu nanti Belum apa? hafal, Pak. Oh, Belum belum hafal. hafal. Diberi tugas tambahan operator SIM kah enggak? Diberi. Oke, tugas tambahan yang lain apa? Operator SIMAS? Bin-bin kadang juga, Pak. Oh, membantu Binwin. Iya. Pembinaan keluarga sakinah? Belum. Oke, belum. Ya, enggak apa-apa. Mas Ahmad Zainuri. Ini Pak, guru ahli pertama di Min 2 Cilacap. Oh, guru. Guru kelas Iya. apa? Guru mapel? Guru mapel PCOK, Pak. Guru mapel. Oke. Tusi guru apa, Mas? Sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen. Ada 5 itu. Sebagai pengajar, Pak, pengajar motivasi, fasilitator, evaluator, itu Pak. Ya, ya itu belum membaca. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak salah. Itu juga benar, tapi nanti saya dipaskan nanti. Siapa tahu ada yang tahu temannya. Mas Amiruddin, Adi Prayogo. Iya, Pak. Saya pengen kenalan cepat. Ya, Saya sebagai apa, Mas? guru SKI di Man 2 Cilacap. Guruman SKI. Mm-mm. Apa SKI ya? Iya, Pak. Pernah membaca? SKI. Tusi guru ada 5 itu? Apa, Mas? Tahu sedikit sih. Ada sebagai pendidik, edukator, terus sebagai pengajar, instruktur, terus sebagai evaluator, sebagai Oke. pembimbing, mentor. Pak, satu lagi lupa. Ya, keren, enggak apa-apa. Ya. Mbak Anissa, Istiqomah Nur Aini. Iya, Pak. Saya guru juga, Pak. Ya, Guru ahli pertama. Untuk mapelnya matematika. Di Man mapel apa? 1, guru matematika, Pak. Di Man 1 Man mana? Magelang. Man 1 Magelang. Mana? Kota ya? Kabupaten kota? Kabupaten, Bapak. Oh, kabupaten. Oke. Pernah baca Undang-Undang Guru Dosen ada 5 fungsi guru apa saja? Mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, kemudian mengevaluasi. Oke. Hampir pas tapi belum pas. Mas Arif Wibowo, coba Mas Arif Wibowo. Pak, saya Arif Sebagai Wibowo, apa? penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Di KUA Kecamatan fungsi Ngada, penyuluh apa, Grobogan. Mas? Fungsinya Oke, Gerobokan adalah juga ya. informatif, edukatif, advokatif, dan konsultatif. Dilibatkan Yaitu dalam Binwin enggak, Mas? ya, kata Dilibat. Pengenal operator si Mas apa enggak? baru dikasih tugas di siwak sama singkah juga, kadang bantu di singkah juga. Singkah juga. Iya. Siwaknya ya, si Masnya belum ya? Belum. Oke. Di pembinaan
pembinaan keluarga sakinah? Ya itu dipimpin saja itu. Pembinaan itu dipimpin. Oh, hanya bimbingan perkawinan. Oke, enggak apa-apa. Mbak Aulia, Rama Fajri. Iya Pak, di saya di dosen di UIN Surakarta, UIN Raden Mas Said. Susi Tridharma Perguruan Tinggi. Sudah diberikan mata kuliah? Maksudnya saya sudah mengajar ngoten. Oh, sampun Iya, Bapak, sampun iya. semester ini. Oke. Tugas di Tridharma yang lain apa? Tridharma berarti pendidikan pengajaran, pengabdian, penelitian, sama tugas administratif, ngoten Bapak. Keterlibatan yang selama 2 bulan ini apa? Itu nanti kaitannya kalau nanti mau nyusun rancangan loh ya. Harus Oh, yang sudah nggih, betul-betul kita lakukan nggih 2 bulan sudah, ini. nggih. Eh, Apa tuh? sudah pengajaran Sudah sampun semua. Bapak. Penelitian Hmm. membantu dosen yang senior ngoten, pengabdian sampun juga Bapak. Penelitiannya bantu apa kolaboratif? Karena masih baru ini apa namanya? Saya bantu. Berarti ya Oh, nggih, belum kolaboratif ya berarti ya. Hanya nggih karena sifatnya masih nggih, asistensi ya. nggih Bapak. Oke, enggak apa-apa. Mas Aziz Wahalim. Mas Nama Aziz Aziz. Halim Pak dari KUA Kecamatan Butuh Purworejo sebagai penghulu ahli pertama Pak. Mm-mm. Ngece kali lo mukanya. Tusinya tusi penghulu, Melayani, penghulu mencatat, ya. membina, Pela- melaporkan kegiatan pernikahan Pelayanan, serta rujuk. pencatatan, Nggih, pendaftaran, NR ya. nggih, betul Oke. Pak. Tugas tambahannya apa? Nggih, Terlibat Binwin, nggih, ikut Binwin, Pak. Heeh. SIMKah juga, Operator SIMKA, nggih. operator Siwak enggak? Siwak enggak kalau Simas nggih. Oh, SIMAS sama SIMKA. Nggih, Baik, nanti kaitannya kalau mau ngambil rancangan kan harus betul-betul yang dikerjakan nanti. nggih Pak. Di pembinaan keluarga sakinah terlibat enggak? Nggih Pak. Oke, bagus, sudah banyak berarti luas nanti. Mas Bayu, Pratomo, ada Mas Bayu? Hadir Bapak. Yuk, siapa Mas Bayu? Anunya, Ada Pak. iya, kenalkan diri dong. Apakah suara terdengar Pak? Mohon maaf Pak. Oh, terdengar banter habis makan kok, kedengaran. Mas. Suaranya putus-putus Pak. Suara saya? Mas Bayu putus-putus ya? Iya Pak. Saya Bayu Pratomo Pak. Oke, Penghulu di CFT-nya KUA apa? Oh, penghulu Sukoharjo juga. Pak. Oke, penghulu dengan yang lain sama ya, teman-teman ya. Terus Iya Mas Pak. Darmawan, Mas Darmawan, bagi apa? Mas Darmawan enggak ada? Ada enggak Mas Darmawan? Cek. Apakah suara saya terdengar? Oh, terdengar, bagus. Iya. Sebagai Perkenalkan apa nama Mas? saya Darmawan sebagai dosen asisten ahli di UIN Raden Mas Said Surakarta. Mm-mm. Tugas selama ini CPNS baru ini yang sudah diberikan apa? Oke, Dari tupoksinya kan Tridharma, tapi Tridharma sampai ya. sekarang masih pengajaran, pendidikan. Saya sudah mulai dikasih jam ngajar, Mm-mm. sama beberapa kali melakukan penelitian, Pak, dalam bentuk kolaborasi. Oh, sudah kolaboratif. Iya. Kolaborasi sesama dosen atau kolaboratif mahasiswa? Sesama dosen. Oh, sama dosen. Oke, baik. Administratif diberi tugas apa, Mas? Kemarin sebagai salah satu pengelola jurnal. Oh, jurnal. Oke. Iya. Jurnalnya sudah ada berapa? Kriterianya sudah sampai Sinta berapa? Atau Scopus? Masih Sinta 4 kemarin, Pak. Oh, Sinta 4. Iya. Baik, enggak apa-apa. Siapa tahu itu nanti menjadi rancanganmu. mengelola Iya. jurnal. Baik, Mas Denny, Eka Wiradinata. Oke Bapak, hadir Bapak. Yep. Ya Bapak, saya penghulu ahli pertama di KUA Kecamatan Genuk, Kota Semarang Bapak. Oke, penghulu ya. Tugasnya sama yang lain ya. Penghulu, Sami, sama Bapak. Oke. Diberi tugas tambahan apa? Operator apa?
sementara masih pencatatan kemudian pemeriksaan pernikahan Bapak. Oh, masih itu ya. Nggih, Di SIMKah masih itu itu. operator enggak? Di SIMKah juga tidak Bapak, tidak sebagai operator, Oh, tapi belum. menjalankan. Nggih, belum. Ya, pencatatan berarti yang manual ya. Pencatatan. Nggih. Oke. Dian, Mbak Mbak atau Mbak Dian Ma'rifatun. Oh, Mbak ya. Ada enggak? Dian Ma'rifatun? Enggak ada, saya lewati. Dian enggak ada. Ujian Pak, ujian PPG. Ya, enggak apa-apa. Mbak Ima nanti yang enggak hadir Mbak Ima, absen presensimu. Mas Diki, Agustian, Ya, Pak, saya penata komputer terampil di Kemenak Demak, Pak. Prakom ya. Diberi tugas dalam apa di Prakomnya? Pengembangan Pelayanan aplikasi? saat ini ditugaskan di PHU, Pak. Oh, membantu di Haji Umroh. Iya, Pak. Untuk yang Prakom sendiri, tugas Prakomnya apa yang diberikan? Sampai saat ini masih belum ada, Pak. Oke. Berarti belum sebagai pengembang aplikasi atau program belum ya? Belum, Pak. Baik. Mas Eko Prayogo, Penghulu ahli pertama di KUA Randu Dongkal, Pak. orang di Dengkal Pemalang ya. Nggih. Penghulu sama dengan yang lain, saya kira sudah tahu. Mas Nggih. Fahri, Sakti Nugroho. Hadir, Pak. Siap. Perkenalkan, nama saya Fahri Sakti Nugroho, Prakom ahli pertama di Kemenak Demak, Pak. Saya ditugaskan di seksi BIMES saat ini, Pak. Dimas Islam. Jih, betul. Tugas yang berkaitan dengan tusi Prakom apa yang diberikan? Kalau saat ini saya mengelola media sosialnya, kemudian mengelola laporan capaian output di aplikasi Sakti, sama membantu pengembangan aplikasi SIMAS, Pak. Oh, Itu pengembangan untuk bukan, Pak, maksud saya mengelola aplikasi SIMAS itu ada operator ya. transisi operator SIMAS, transisi dari teman lain, terus ini membantu itu, Pak. Kalau untuk pengembangan yang dilakukan saat ini sedang merancang aplikasi majelis taklim, Pak, mau bikin sendiri. Oh, gitu. Kalau Jadi tadi baru juga perancang. oke. Tadi megang Sakti juga ya? Dalam Tadi megang aplikasi Sakti. Sakti, Pak, untuk karena Sakti itu bukannya teman-teman yang keuangan? Membantu Pak. atau gimana? Iya, Pak, diminta untuk membantu, Pak. Oh, membantu di keuangan juga berarti. Iya, ya kan harus itu, Pak. Iya, enggak apa-apa memang. Iya. Baik. Siap. Mbak Vina Nur Asiawati. Ini Bapak, perkenalkan, nama saya Vina Nur Aisyawati. Saya guru ahli pertama penjelas podcast di MTS Negeri 4 Gunung Kidul, Bapak. Oke, MTS 4 Gunung Kidul. Gunung Kidul yang mana? Yang Rongkop itu ya? Wonosari, Bapak. Oh, yang di Wonosarinya. Iya. Oke, baik. Mbak Fitri Nur Badriah. Ya, Bapak. Perkenalkan, nama saya Fitri Nur Badriah. Saya penyuluh agama Islam, ahli pertama di KUA Kecamatan Windusari, Magelang, Bapak. Kursi penyuluh tadi ya, tahu ya? Ya. Pembinaan, pembimbingan masyarakat. Sudah punya binaan belum sih? Sudah, Bapak. Berapa binaannya? Saat ini sekitar 10. Terlibat di Binwin dan pembinaan keluarga sakinah enggak? Iya, terlibat di Binwin, Bapak. Yang pembinaan keluarga sakinah? Kita sudah tidak ada spesialisasi keluarga sakinah, tapi tetap ikut gitu. perkumpulannya keluarga sakinah. Ya, baik. Mbak Harti Ningsih. Iya, Bapak. Perkenalkan, saya Harti Ningsih, guru ahli pertama Bahasa Indonesia di MTSN Blora. Blora ya. Iya. Sudah membuka undang-undang guru dosen, ada 5 tusi guru tadi. Tadi belum ada yang jawab loh. Tugas guru mengajar, mendidik
Ya membimbing dan itu tidak berdasar undang-undang guru dosen kalau masih mengajar mendidik. Iya, memang tugasnya itu. Tapi secara deskriptif itu di undang-undang guru dosen ada 5. Coba nanti dicek teman-teman guru. Mas Heri Setiawan. Nama saya Heri Setiawan, saya penghulu ahli pertama di KUA Perwantoro, Kabupaten Wonogiri. Oke, penghulu ya, sama dengan yang lain. Saya percepat. Lukmanul Hakim. Ya, Bapak. Saya Lukmanul Hakim, penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati. Oke, penyuluh ya, tugasnya Ya. sama dengan teman yang lain tadi ya, pembinaan masyarakat ya. Siap, Bapak. Mas Zainul. Mustafa. Saya penghulu ahli pertama Di KUA Gondang Purbalingga. Oke, penghulu ya, sama dengan teman yang lain ya. Diberi tugas tambahan apa, Mas? Tugas tambahan Sama yang seperti diberikan oleh Kepala KUA? sama seperti teman-teman yang lain. Operator Bantu input saja, Pak. input Bantu di SIM kah? input, iya, Yang di Siwan? belum Yang SIMAS? juga. Oh, oke, ya apa? Bantu BIMWIN, Ya, ya. baik. Miftahul Karimah. Ada enggak, Mas? Ada, Miftahul Karimah. ada, Pak. Oke. Saya Miftahul Karimah, guru di MTS Negeri 1 Yogyakarta. Sudah sempat ngecek tusi guru di Undang-Undang Guru Dosen? Sudah sempat nyari, tapi saya nggak tahu benar apa Oh, salah. enggak apa. Kebaca. Pendidik profesional, fasilitator, motivator, evaluator, role model, terus kemudian. Satu sebagai perencana pembelajaran, yang kedua sebagai pelaksana kegiatan belajar mengajar, yang ketiga sebagai pengevaluasi pembelajaran, dan yang ketiga sebagai baru masuk yang pendidikan tadi, dan yang kelima menjalankan tugas tambahan. Coba nanti dicek. Baik, Mbak Alif Yanita Maulida. Oke, Bapak. Saya Alif Yanita Maulida, Pranata Laboratorium Pendidikan Pak di MAN 1 Magelang. Pranata Lab. Oke. Tusi Pranata Lab. Jadi untuk tusinya adalah mengelola administrasi laboratorium, kemudian juga mengelola data inventarisasi alat dan bahan di laboratorium, lalu menyiapkan alat dan bahan ketika akan ada praktikum, serta melakukan pendampingan guru dan siswa saat praktikum, Bapak. Ini sebagai laboran ya nanti ya. Oke, iya. Oke, baik. Mbak Amanatur Zuhriyah Hamidi. Iya, Pak. Saya Manatus Surya Hamid, formasi pengawas jaminan produk halal di Kemenak Sragen. Tusinya hanya pengawasan ya? Hanya Iya. pengawasan. Sampai terbit sertifikat halal belum? Belum, Pak. Hasil pengawasan dilaporkan ke BPJPH enggak? Sementara masih informal saja, Pak. Oh, informal. Berarti masuknya di Iya. seksi Bimas Islam. Iya. Oh, bukan Kalau dari sekarang masih di, kalau bukan sekarang dari masih di Kasubag. Oh, ikut di Kasubag. Iya. Berarti kalau ke Badan Penjaminan Produk Halal itu hanya laporan saja yang informal ya, belum dimintai laporan formal ya. Belum, Pak. Selama 2 bulan ini sudah menjalankan tugas pengawasannya apa untuk UMKM? Lebih ke pasar modern. Karena kan kalau pasar modern sudah apa namanya beberapa ya Produk halalnya lebih apa namanya? Ya. Dan nanti dalam pelayanan publiknya
teman-teman sebagai ASN itu, kalau di manajemen ASN itu kan ada 3 fungsi. Satu sebagai pelaksana kebijakan publik, yang kedua sebagai pelayan publik, yang ketiga sebagai pemerat dan pemersatu bangsa. Nanti peran dalam pelayanan publiknya apa, Mbak? Kalau di Pelayanan UMKM, kalau UMKM-nya belum apa ya, belum tersentuh oleh pengawasnya BPJS produk halal tadi. mungkin seperti sosialisasi dan edukasi gitu, Pak. Oh, itu bentuk-bentuknya itu ya, belum sampai Iya, sertifikasi ya berarti ya. iya. Itu pemenangannya masih BPJBH ya, itu ya nanti ya. Loh, kok senyum? Saya ngomong itu nyambung nggak sih? Saya khawatir disenyum itu orang nyambung. Nyambung, Pak, nyambung. Oke, Mas Anissa, Anissa Wening Tias. Saya seperti pertama. Sebagai apa? Ini anggaran tahun pertama, Bapak. Fungsinya apa sih? Putus-putus, Mbak. Ya udah nggak Kan apa-apa. pasti hujan. Hujan? Dia hujan dan petir, Pak. Oh ya, Sinyal. ya mudah-mudahan Allah lindungi. Itu adalah keberkahan katanya. Baik, nggak apa-apa. Mbak Dela Kartika, Sari, Anjay Bapak, saya sebagai pustakawan di UIN Sunan Kalijaga ya Pak. pustakawan. Fungsi pustakawan, Untuk tusi pustakawan dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007, yaitu manajer informasi, mediator pengetahuan, fasilitator pembelajaran, pelestari koleksi, dan juga pengembangan layanan inovatif Bapak. pelestari koleksi yang utama di situ ya nanti ya. Iya, betul Bapak. Oke. Saya juga punya adik pustakawan, Mbak. Sekarang di Fakultas Kedokteran UGM. Kepala pustakanya itu adik saya itu. Oh, Masya Allah. Iya, cari aja nanti ketemu. Ya, siap Bapak. Adik kandung. Baik, Mbak Luciana Khotimatul Izzah. Baik, Bapak. Perkenalkan nama saya Luciana Khotimatul Izzah. Saya formasi pengawas jaminan produk halal di kantor Kemenak Kabupaten Sragen. Oke, sama dengan yang tadi ya, Iya, Mbak. Bapak. Mbak tadi juga Sragen. Dia Mbak, sama-sama kayak Mbak Ama. satu kabupaten, ada 2. Iya, satu kabupaten, Bapak. Oh, kok 2 ya sampai. Ya, enggak apa-apa, tusinya sama. Baik, Mbak Mirna Isa Ramadhani. Hadir, Bapak. Ya, Saya Mirna Isya Ramadhani, formasinya pengawas jaminan produk halal, sama instansinya ya. di Kemenak Kabupaten Kudus, Pak. Oh, hanya beda ya sama dengan Mbak Luciana tadi ya, dan juga Mbak Aminah ya. Oke, Pak. Terus Mas Rahil Inas Hamidah. Hadir, Bapak. Perkenalkan, nama saya Rahil Chandra, jabatan analis sumber daya manusia aparatur di kantor Kemenak Jepara, Pak. Oke, analis SDM ya. Iya, Sudah melakukan anjab ABK, Mbak? belum, Pak. Oh, belum. Selama 2 bulan diberi tugas apa? Selama ini peremajaan data, usul Data pensiun, ya. penggajian, input data penggajian, rekonsiliasi data, Pak. Oh, rekon juga. Padahal rekonnya G. punya teman-teman di penganggaran ya. Iya, Pak. Berarti malah banyak itu, bukan hanya SDM nanti. Iya. Ya, itu tugas tambahan, enggak boleh. Terus Ratih Ratnaning Putri. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Ratih Ratnaning Putri, pengawas jaminan produk halal ahli pertama di Kanwil Kemenak Provinsi Jawa Tengah. Kalau di Kanwil itu ikutnya di apa, Mbak? Di bidang URAIS, Pak. Masuk di URAIS. Nggih. Pelaksanaan pengawasannya ke siapa kalau di Kanwil? Telepon, Bapak. Mohon maaf. Melaksanakan kepengawasannya. Iya. Turun ke lapangan? Sejauh ini
kalau turun ke lapangan belum dilakukan karena menunggu diklat pengawasan dari BPJPH, Bapak. Oh ya, Sejauh nanti ini ke kami melayani pelaku usaha yang datang ke Kanwil secara Oh langsung. gitu. Nggih. Baik. Berikutnya, Mbak Uni, Fadila Anazila. Oke, perkenalkan nama saya Unik Vanila Zahra. Informasi saya pengawas jaminan produk halal ahli Oh, pertama sama ya. Oke. nggih, di Di mana? kantor Kemenak Kabupaten Brebes, Pak. Oh, di Kemenak. Ada Brebes, ada Seragen. Baik. Yasnidia, Salwa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya Yasidia Salwa dari Kemenak Kabupaten Bantul, jabatannya analis hukum, Bapak. Oh, analis hukum. Analis hukum itu juga membuat polisi BREP, enggak, Mbak? Bagaimana, Bapak? Hasil analisisnya disusun dalam polisi BREP, enggak? Kalau kami biasanya disusunnya berupa telaah hukum atau legal review, Bapak. Oh, hanya legal ya, untuk Betul, review legal review kebijakan aja. saja ya? Iya, Belum betul. hasil reviewnya untuk? Ini untuk pengambilan keputusan pimpinan sih, Bapak, biasanya. Nah ya, biasanya kalau sebagai bahan untuk mengambil kebijakan itu dasarnya adalah polisi brief. Polisi brief itu dari analisis telaah hukum itu nanti akan dijadikan bahan gitu. Belum sampai di tugas itu ya? Belum, Bapak. Oke, enggak apa-apa. Baik. Ini Mbak, sudah sama ya? Siapa yang belum? Saya Bapak. Oh, sebentar. Saya uritin dulu, masih 3, masih 4. Mbak Munasikah. Perkenalkan, nama saya Munasihah sebagai guru bahasa Arab di MTS S2 Boyolali. Oh, guru ya, tuh si guru ada 5 ya, ingat ya. Murniwati? Ada Murniwati? Tidak ada, oke. Ada. Ada, Oh, Pak. ada, tak kira tidak ada. Tadi terlempar. Oh Kalau ya, ada, mohon maaf ya, Pak. videonya Nama saya di-off-kan Murniwati. aja. Biar Iya, nggak nge-lag, sebentar. videonya di-off. Bagi apa, Mbak? Guru ya? Saya guru ahli pertama di MTSN 8 Klaten. Oke, guru ya, sama dan yang lain guru ya. Nurah Ya. Mi, Aida. Iya, Bapak. Saya Nurrohmi Aida. Untuk jabatannya Pranata Komputer, Bapak. Oke, Prakom ya. Iya. Untuk pengembangan aplikasi, pengembangan program ya. Atau tugas tambahnya apa? Kalau sejauh ini prakomnya saya mengelola website dan media sosial. Oh, web ya. Iya. Sama medsos ya. Baik. Iya. Mas Muhammad Rifai. Ya, baik Pak. Saya sebagai penghulu ahli pertama di Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara, Pak. Oke, tugas tambahnya apa, Mas? Selain Untuk pencatatan, tugas pendataan, pendaftaran. tambahan seperti yang lainnya, Pak, bantu input di SIMKAH, kemudian pemeriksaan Catin dan Binwin. Oh, yang Siwak sama Simas terlibat enggak? Belum, Pak. Oh, belum. Oke, enggak apa-apa. Baik, yang terakhir, Mbak Ririn. Oke, baik Bapak. Saya Ririn Krisnandari, formasinya Pranata Laboratorium Pendidikan di MTSN 2 Sukoharjo. Pranata Lab ya. Jabatannya ahli apa terampil sih, Mbak? Ahli pertama apa jabatan terampil? Ya, ahli pertama. Oh, ahli Ahli pertama. pertama. Fungsional ya. Baik. Baik, teman-teman, saya kira sudah semuanya 40 kenalan kita sekilas gitu. Belum, Mbak. Saya belum. Mohon maaf. Mas siapa? Imron? Nggih, Pak. Mas Imron sama siapa sih? Ya, Mas Imron. Mas Imron, coba siapa? Sebagai apa, Mas? Mohon maaf dulu, saya tidak pakai background karena sering hujan, kemudian sinyal terkendala, Pak. Saya pakai HP. Iya, enggak apa-apa. Santai aja. Saya CPNS penghulu ahli pertama
di KUA Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Bapak. Oh, Garung, Wonosobo. Tugas tambahan selain pencatatan, pendataan apa yang diberikan oleh Kepala KUA saat ini? Operator apa saja? Putus ya, hujan ya. Ya udah, baik. Yang belum siapa sih? Sudah perasaan sudah 40. Pak Mbak Zulia, siapa, Pak. Mbak? Mbak siapa, Mbak? Iya, Pak. Oh, Julia Junatul. Namanya di data saya tak cari nanti. Sebagai apa, Mbak? Penyuluh agama Islam, Pak, di KUA Godean, Sleman. Sleman ya. Tusi yang diberikan apa selain pembinaan masyarakat? Binwin, Pak. Oh, terlibat ya, terlibat di Binwin ya. Iya, sama yang PEU juga udah dilibatkan. Di Binwin sebagai fasilitator. Belum sih, Pak, cuma masukin apa namanya input ke simkasnya yang Binwin. Gitu ya. Fasilitator wajib punya sertifikat ya. Betul, Pak. Nanti kan ada pengembangan kompetensi. Baik teman-teman, saya kira cukuplah perkenalan ya. Saya mau langsung masuk di slide yang tadi saya share. Kenapa perkenalan ini saya anggap justru penting? Karena nanti teman-teman ketika agenda 3 selesai, itu harus betul-betul bisa memastikan masuk di agenda 4 sesuai dengan tusi atau tugas yang diberikan atasan pada saat nanti aktualisasi. Baik nanti dalam rancangan itu untuk mengaktualisasikan nilai-nilai dasar ASN itu kegiatannya ya kegiatan-kegiatan yang ada 3 syarat nanti kalau mengangkat isu teman-teman. Syarat yang pertama itu adalah fokus. Fokus artinya fokus pada wewenang tusi kita masing-masing. Kemudian juga yang kedua lokus. Lokus itu ya kita tidak keluar dari ranah tempat kita bekerja gitu. Instansi kita, kalau kita di KUA, kita di madrasah, kita di UIN, kita di Kemenak, kita di Kemenak Kabupaten atau di Kanwil itu berbeda-beda. Kenapa? Meskipun kita perkenalan, justru makna dari perkenalan itu saya mau mengantarkan teman-teman di sini. Coba kita lihat kembali di dalam struktur kurikulum Latsar itu ada 2 hal besar. Satu adalah pembentukan karakter, yang kedua adalah penguatan teknis bidang tugas. Pembentukan karakter teman-teman sudah diajari di agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara. Sudah belajar bagaimana wawasan kebangsaan, bagaimana nasionalisme, bagaimana simbol-simbol negara. Teman-teman diajari juga sampai isu-isu kontemporer. Teman-teman saya yakin sudah diajari bagaimana melakukan analisis menggunakan APKL, analisis menggunakan USG, analisis menggunakan diagram fishbone, sehingga kalau nanti isu itu akan diangkat. Saya yakin di agenda itu sudah diajari. Dan juga di agenda 2 teman-teman sudah belajar tentang core value, nilai dasar PNS yang biasa dikenal berakhlak itu. Maka nanti pada saat menyusun rancangan, kegiatan yang dilakukan itu harus betul-betul dalam rangka mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS, core value berakhlak itu. Dari sinilah nanti teman-teman harus mampu men-scanning, mampu melakukan meneropong. Meneropongnya apa? Menggunakan materi agenda 3. Jadi isu yang diangkat itu kenapa terjadi, sumbernya apa? Apakah sumbernya berasal dari manajemen ASN atau sumbernya berasal dari smart ASN? Jadi agenda 1, 2, 3 itu saling keterkaitan. Di agenda 3 teman-teman sudah nanti kita belajar tentang kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Maka teman-teman di sini wajib hukumnya memahami undang-undang. Kalau dulu undang-undang nomor
5 tahun 2014 dan sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Silakan nanti undang-undang itu dicari, di-download gitu. Isinya apa? Isinya ya tentang manajemen ASN itu. Yang di sana memuat ketentuan umum, memuat pengelolaan ASN dan juga nanti memuat tentang meritokrasi, sistem merit. Itu. Sehingga kalau teman-teman nanti sudah memahami di agenda 3, dua hal besar itu, satu manajemen ASN, yang kedua smart ASN, itu akan dijadikan teropong, dijadikan alat untuk men-scanning permasalahan yang ada di instansi kita. Apakah sumbernya berasal dari manajemen ASN atau dari smart ASN. Contoh misalnya, teman-teman misalnya kemarin memilih isu misalnya, belum optimalnya pelayanan pencatatan dan pendaftaran nikah secara digital atau berbasis digital. Maka di situ kelihatan, kenapa belum optimal pelayanan yang berbasis digital, padahal sudah ada yang namanya aplikasi SIMKA, sudah ada pendaftaran-pendaftaran yang sifatnya online. Maka akan ditanya, apakah petugasnya itu lemah dalam kemampuan digitalnya, sehingga tidak bisa pelayanannya tidak optimal. Nah, kalau dilihat seperti itu, nanti sumber isunya apa? Berarti kalau kita bicara digital, ada yang nanti dalam pilar-pilar digital itu ada 4. Ada digital skill, digital ethic, digital safety, dan digital culture. Oh, berarti kalau pegawainya KUA belum optimal dalam melayani pencatatan, pendataan, dan pendaftaran nikah secara online, jangan-jangan petugas KUA-nya atau penghulunya keterampilan bermedia digital kurang. Maka berarti sumber isunya adalah smart ASN. Smart ASN dikaitkan dengan pilar digital, yaitu digital skill gitu. Nanti teman-teman cara men-scanning, cara meneropong isu itu seperti itu. Maka kita harus tahu dulu alatnya. Alatnya apa? Alatnya ya kedudukan dan peran PNS untuk mendukung smart governance sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kalau kita bicara di manajemen, tadi undang-undangnya kita menggunakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, maka begitu DPR itu mengetok, undang-undang itu diketok, palunya disahkan, paling telat 3 tahun berikutnya harus terbit turunannya. Turunan dari undang-undang itulah yang disebut dengan apa teman-teman? Turunan dari undang-undang apa namanya? Mbak Ririn tahu enggak? Turunan undang-undang namanya apa? Tahu turunan undang-undang? Mas Imran? Aturan pelaksana, Turunan Bapak. undang-undang itu Peraturan Apa Menteri. namanya? PP, Pak. Peraturan Aturan PP. pelaksana, Bapak. PP. Bisa berbentuk PP atau perpres. Ya. Ya. Jadi begitu undang-undang terbit itu harus diterbitkan PP, peraturan pemerintah. Paling telat 3 tahun setelah undang-undang itu disahkan. Kalau dulu di Undang-Undang ASN sebelumnya kan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, maka pada tahun 2017 terbitlah PP 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS. Kemudian diperbarui lagi dengan PP 20 tahun 2021. Nah, sekarang yang Undang-Undang Nomor 20 2023 targetnya di 2026 itu harus sudah terbit. Sehingga saat ini kita undang-undangnya, Undang-Undang ASN memakai Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023, tapi PP-nya kita masih menggunakan PP 20 tahun 2021. Itu bedanya. Maka di sini teman-teman nanti ketika berpikir berkaitan dengan kurikulum pembentukan karakter PNS yang nanti harus menjadi habit, dihabituasikan, dibiasakan. Maka selama sebulan nanti teman-teman harus mengaktualisasikan nilai berakhlak dalam pembiasaan bekerja sehari-hari. Agar bisa melakukan itu nanti
peserta Latsar itu wajib menyusun yang namanya rancangan aktualisasi. Itu alur berpikirnya gitu. Kenapa struktur kurikulum ini selalu ditegaskan agar teman-teman tahu. Jadi dalam Latsar ini justru yang utama itu di pembentukan karakter teman-teman, yaitu karakter sikap perilaku bela negara. Yang kedua adalah core value atau nilai-nilai dasar PNS, dan yang ketiga nanti tentang kedudukan dan peran kita sebagai PNS. Baik, maka disinilah teman-teman, ketika teman-teman mengikuti Latsar yang sejak agenda 1, bahkan sejak MOOC, agenda 1, agenda 2, dan ini masuk agenda yang terakhir sebelum habituasi, sebenarnya dalam rangka melaksanakan fungsi kita sebagai aparatur negara, sebagai ASN. Fungsi kita itu ada 3. 1 sebagai pelaksana kebijakan publik. Siapapun pemerintah yang sah yang saat ini adalah sebagai pemegang tampuk pemerintahan, ya harus kita ikuti kebijakan-kebijakan publiknya. Saat ini Prabowo menggunakan kebijakan publik yang dikenal dengan Asta Cita. Kalau dulu Jokowi menggunakan Nawacita. Itu teman-teman sekarang sudah menjadi ASN, sudah aparatur. Mau tidak mau harus paham apa sih program kebijakan publik pemerintah saat ini, sehingga kita bisa menjalankan sesuai dengan jabatan kita masing-masing. Seorang penghulu beda dengan seorang pengawas produk halal, beda dengan guru, beda dengan teman-teman laboran, itu sesuai dengan JFT masing-masing. Yang kedua, kita sebagai ASN adalah sebagai pelayan publik. Apapun yang kita kerjakan sesuai dengan tusi kita itu dalam rangka melayani masyarakat. Ini. Sehingga jangan lagi muncul dalam diri kita persepsi bahwa saya sekarang kan sudah PNS, maka masyarakat harus melayani saya. Terbalik berpikir seperti itu. Saya Widyaswara, tugas saya melayani teman-teman peserta pelatihan, baik Latsar maupun sampai diklat PIM, diklat kepemimpinan. Apapun yang menjadi kebutuhan berkaitan dengan keilmuan, ya saya berusaha mencari sumber yang itu relevan dengan apa yang dibutuhkan peserta pelatihan. Itu pelayanan publik. Guru-guru publiknya siapa sih? Kalau guru itu? Guru, dosen, Murid dan murid, orang tua murid, siswa. murid. Pelayanan utama kepada siswa publiknya. Maka apapun yang menjadi kebutuhan siswa dalam melakukan pengembangan kompetensi siswa, baik dalam bentuk mendidik, dalam bentuk mendisiplinkan, dalam bentuk memberi layanan konsultasi, misalnya guru BK, itu gitu. Dan yang ketiga, siapapun kita tugasnya adalah perekat dan pemersatu bangsa. Sehingga nanti kalau teman-teman sudah belajar tentang kewajiban ASN, maka di sana ada kewajiban bahwa kita itu harus netral. Tidak bisa kita berafiliasi pada golongan, pada partai tertentu misalnya. Nanti ada buktisnya. Gitu. Baik, maka 2 materi ini teman-teman, manajemen ASN dan smart ASN ini adalah sebagai sumber isu yang nanti teman-teman bisa angkat. Manajemen ASN itu di sini berkaitan dengan apa? Mengenai peran kedudukan. Yang kedua, hak dan kewajiban. Yang ketiga, kode etik, kode perilaku. Yang keempat, sistem merit. Dan yang terakhir itu pengelolaan ASN. Ini secara umum materi kita, teman-teman. Maka nanti kalau kita bicara peran dan kedudukan, kita akan melihat asas dan prinsip dasar. Itu ada di bagian awal Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Maka saran saya teman-teman cari materi undang-undang itu, download PDF-nya, dipelajari betul. Termasuk sistem merit itu ada semua di sana. Yang kedua adalah smart ASN. Apa itu? Yaitu kompetensi yang berkaitan dengan kebutuhan kita. Teman-teman, smart itu apa sih? Arti kata smart. Pintar. Pintar, Bapak.
Pintar. Apalagi selain pintar? Cukupkah kita sebagai ASN pintar saja? Ya, Pak. Cukup? Yang penting pintar gitu dalam bekerja? Tidak cukup. Coba aja di searching gitu atau pakai AI arti smart gitu, arti kata smart. Satu kata. Cerdas. Cerdas, pintar, sama tadi. Bijak. Bijak bisa. Cakap. Cakap sama dengan cerdas. Modern canggih, Pak. Teknologi. Modern. Modern itu maksudnya gimana? Lebih ke biasanya untuk perangkat digital, Pak. Ya, jadi smart itu satu kata. Kayak smartphone gitu, Pak. Wah, smartphone. Jadi phone yang canggih gitu ya. Iya gitu, Pak. Apa yang mahal, Mas? Mas Salam. Nggak tahu. Tidak harus mahal ya. Iya, Pak. Jadi smart itu satu kata. Adaptif. Artinya bisa menyesuaikan dengan perkembangan, perubahan. Sehingga dia itu memiliki apa yang harus dimiliki seorang yang ASN yang smart itu, maka pembentukan karakter itu karakter yang efektif, efisien, inovatif sehingga bisa bekerja sesuai dengan perkembangannya. Memiliki mutu ini. Kenapa ini menjadi penting? Kita sekarang hidup di era digital. Hidup di era revolusi industri 4.0. Di mana kebutuhan hidup sekarang ya harus mengacu atau beradaptasi dengan kondisi saat ini. Maka harapannya teman-teman sebagai ASN yang saat ini, apalagi yang sekarang masih CPNS itu kan di 2024 itu kan target dalam pengelolaan ASN itu smart ASN itu ada 8 karakter yang harus dimiliki. Besok kita coba lebih detail kita uraikan kalau belajar. Nomor 8 karakter itu nanti di tahun 2030 targetnya adalah terbentuknya yang namanya robust ASN. Dan target berikutnya di 2045 ASN kita harus bisa mendukung terbentuknya smart governance. Smart governance itu apa sih? Ya pemerintahan yang adaptif. Adaptif itu apa maksudnya? Bisa menyesuaikan perkembangan global. Target di 2045 saat Indonesia emas, ASN itu ya harus berstandar dunia. Kemampuan IT, kemampuan bahasa asing, kemampuan entrepreneur itu harus dibentuk. Maka disinilah teman-teman, agar kita bisa mendukung penyelenggaraan program pemerintahan, khususnya dalam bidang digital, maka perlu dikenalkan di sana pilar literasi digital. Ada 4 nanti. Digital skill, digital ethics, digital safety, dan juga digital culture. Nanti bagaimana implementasinya dalam tugas-tugas kita, dan juga nanti implikasi daripada literasi digital itu kehidupan kita di dunia kerja kita sebagai seorang aparatur negara. 2 materi inilah nanti yang menjadi sumber isu kalau teman-teman mau mengangkat isu dalam rancangan aktualisasi. Maka di agenda 3, harapannya teman-teman itu memiliki kemampuan berpikir kritis terhadap apa? Terhadap konsep dan praktek pengelolaan ASN nanti. Maka dalam pengelolaan ASN itu ya nanti akan diawali dari perencanaan kebutuhan, kemudian nanti pengadaan, setelah pengadaan penetapan, kemudian ada mengenal pangkat dan golongan, ada kenaikan jenjang karir atau pola karir, pola mutasi. Nanti di sana teman-teman juga akan berhak atas penghasilan dan seterusnya sampai nanti pensiun. Maka di sini agenda ini diberikan untuk membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran ASN
dalam rangka mendukung smart governance tadi, yaitu pemerintahan yang bisa beradaptasi dengan perkembangan global. Kenapa? Agar kita bisa menjalankan fungsi kita tiga tadi, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, kemudian pemerat dan pemersatu bangsa, sehingga tujuan kita bisa mendukung apa? Mendukung smart governance tadi, tata kelola pemerintah. Baik, maka di sini teman-teman, agenda 3 itu pintu masuk ke agenda 4. Jadi menghubungkan antara dulu agenda 1 tentang sikap perilaku bela negara, agenda 2 berkaitan dengan nilai-nilai dasar atau core value PNS, dan nanti masuk ke agenda 4. Agenda 4 itu apa? Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai solusi dari isu yang diangkat agar bisa mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak yang ada 7 itu, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif itu, teman-teman. Baik, kita masuk ke materi-materi penguatan. Di dalam manajemen ASN, kembali, dari 5 tadi, dari peran kedudukan, kode etik, kode perilaku, sistem merit, kemudian pengelolaan ASN itu, 5 tadi, kalau kita rangkum itu sebenarnya terbagi dalam tiga hal. Satu adalah ketentuan umum, yang kedua adalah pengelolaan ASN, dan yang ketiga sistem merit atau meritokrasi. Kita awali dari yang pertama, teman-teman, ketentuan umum. Di ketentuan umum, kalau teman-teman mendownload gitu, Undang-Undang Nomor 20 2003, pertama kali akan ada prinsip asas dan prinsip ASN. Ada yang sudah mendownload? Sampun, Bapak. Berarti, oke. Di bab awal, pasal-pasal awal, apa itu makna asas dan prinsip? Boleh, yang sudah mendownload dibacakan, enggak apa-apa lah. Kita belajar bersama. Asas itu apa sih? Mbak Amanatus, Surya, apa asas dalam ASN? Arti kata asas itu apa sih? Ayo Nilai, siapa? Pak. Nilai. Selain itu ada lagi yang Asas adalah menurut prinsip dasar atau landasan pokok, Pak. ya landasan pokok dasar hukum. Asas dan prinsipnya kita sebagai ASN itu landasannya, dasar hukumnya, regulasinya, yaitu di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023. Nanti teman-teman dilihat di situ, ada berapa bab, ada berapa pasal, gitu. Itu semua mengatur kita, mengatur tentang apa? Tentang kita sebagai ASN, gitu. Coba saya lihat juga yang di sini. Maka teman-teman, kita, ini saya buka di sini, dalam Undang-Undang 20 2023 itu memuat beberapa hal. Nanti tinggal dibaca ya di situ ya. Ada kode etik dan kode perilaku ASN. Kemudian ruang lingkup. Artinya apa? Nanti di sana ada tugas jabatan. Teman-teman mengenal jabatan ASN itu ada 2 rumpun besar. Ada jabatan manajerial nomen. Kita juga punya. Kalau boleh saya tanya gitu. Coba Mas Lukmanul Hakim. PNS apa sih? Teman-teman sekarang PNS ya. PNS itu apa sih? Siapa sih PNS itu? Mbak Aulia, siapa PNS?
aparatur sipil negara berarti eh, pihak yang ditugaskan untuk menjadi pelayan masyarakat di instansi-instansi negara, ngoten Pak. Pihaknya pihak siapa? Pihak mana? Pihaknya berarti ya individu yang sudah menjalankan seleksi, tahapan-tahapan seleksi yang Hmm. sesuai regulasi In- dari pemerintah, ngoten Pak. individu itu ada syaratnya enggak? Ada Siapa Bapak. siapa yang berhak? Warga warga negara yang memenuhi kualifikasi pendidikan, Nah, kualifikasi jadi apa? PNS Ya. itu syarat yang jelas warga negara. Maka ketentuannya siapapun warga negara itu bisa menjadi PNS, tetapi dengan ketentuan satu, diangkat oleh pemerintah. Bentuk diangkatnya apa? Maka kalau kita sudah menerima surat keputusan pengangkatan, kita akan memperoleh yang namanya NIP atau NIP sebagai ASN. Nanti kita mana di ASN itu ada dua, ada kategori PNS, ada kategori apa lagi? P3K. P3K. Teman-teman mengenal itu kan? Ada P3K. P3K ada dua lagi nanti. P3K apa? Oh, waktu. Penuh waktu dan paruh waktu. Paruh waktu. Maka itu di undang-undang ada ketentuannya itu. Sehingga setiap warga negara itu yang telah diangkat gitu oleh pemerintah, maka akan terbitlah nanti nomor induk. Teman-teman sekarang sudah punya. Maka sudah menjadi aparatur negara sehingga nanti kedudukan dan perannya berbeda. Kedudukan dan peran itu. Baik, sebentar. Dorong aja dorong. Lewat depannya itu. Bentar ya, teman-teman ya. Baik, sebentar, saya lanjut. Jadi di dalam Undang-Undang 2023 itu berlaku beberapa hal, mulai dari 1 sampai 24 ini nanti teman-teman. Kita nanti kalau ada kesempatan mengkaji, teman-teman silakan dibaca secara detail gitu. Maka di sana dalam asas itu berlaku beberapa hal ini. Ada kepastian hukum, ada profesionalitas, ada proporsional, keterpaduan, ada pendelegasian tugas-tugas, kemudian sifat netral, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, keterbukaan, non-diskriminatif, dan seterusnya. Ini asas-asas. Silakan nanti dibaca di Undang-Undang 20 2023. Maka sebagai ASN tadi, baik dia PNS maupun P3K, dengan ciri-ciri memiliki nomor induk pegawai tadi, kemudian berkedudukan sebagai aparatur saat ini kedudukan kita. Jadi teman-teman sekarang harus sudah membedakan dibandingkan dengan kedudukannya waktu sebelum menerima SK. Ingat saat ini kita aparatur. Sehingga kode etik, kode perilaku itu mengikat kita. Tidak bisa lagi kita sudah menjadi aparatur seperti dulu sebelum ASN. Baik dalam melaksanakan tugas sehari-hari maupun dalam pola sikap dan pola perilaku gitu. Kemudian juga ini pegawai ASN itu melaksanakan kebijakan tadi sudah bebas dari pengaruh intervensi semua golongan atau partai politik. Maka di kewajiban ASN itu ada 5 yang utama nanti. Kewajiban yang kelima itu salah satunya kita harus netral, tidak benda. Fungsi kita ada 3, pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, kemudian perekat pemersatu bangsa. Kalau kita bicara tugas kita ya sebagai pelaksana kebijakan publik, kemudian memberikan pelayanan publik dan juga memproses persatuan. Nanti akan sesuai dengan jabatan fungsi masing-masing. Baik,
Di dalam ASN juga berlaku tentang jabatan. Ada dua, jabatan manajerial dan jabatan non-manajerial. Siapa dia jabatan manajerial? Teman-teman, ya pernah dengar yang namanya jabatan struktural? Pernah dengar jabatan struktural? Itulah pernah jabatan. dengar. Ditandai dengan apa jabatan struktural itu? Teman-teman mengenal eselonisasi? Eselon 1, 2. Ya, jabatan eselon. Jadi jabatan eselon itu sebenarnya adalah ASN yang diberi tugas di dalam jabatan manajerial. Jabatan yang terendah itu eselon berapa toh? Untuk saat ini? 5. Masih ada eselon 5? Dulu ada eselon 5. Kepala KUA itu eselon 5. Tapi undang-undang terbaru, eselon terendah itu eselon 4. Eselon 4 itu dalam jabatan manajerial disebut jabatan pengawas. Siapa dia? Orang-orang yang sebagai pengawas ada di eselon 4. Di Kemenak, teman-teman kenal yang namanya KASI. Tahu KASI? Kepala seksi. Tahu, Kepala Bapak. seksi di kampus, di Kemenak, kemudian di perguruan tinggi itu ada KASI. Selain KASI, siapa lagi? Kabak. Kabak, bukan. Kasubag. Kasubag. Di bawahnya Kabak itu Kasubag. Eselonnya eselon 4. Jabatan struktural namanya pengawas. Itu yang terendah. Di atasnya pengawas ada jabatan administrator. Eselonnya eselon 3. Siapa dia? Pernah dengar? Kepala kantor, Kepala Kemenak. kepala Itu eselon Kemenak. 3. Kepala kantor Kementerian Agama. Siapa lagi? Di Kanwil ada enggak? Kepala Kanwil, ke Kanwil. Kapit. Kanwil enggak. Kabid, kepala bidang. Kabak, kepala bagian. Di kampus itu ada kabid, ada kabak keuangan, kabak perencanaan. Itu eselonnya eselon 3. Kalau di Kemenak itu kepala kantor Kementerian Agama Kabupaten. Itu eselonnya eselon 3. Eselon tertinggi di kabupaten eselon 3. Jabatannya administrator. Kalau di Kanwil itu eselon 3-nya ada kabak PU. Kalau di Kemenak namanya Kasubag PU. Itu bedanya. Di Kanwil kita mengenal Kabid, Kepala Bidang Penma, Pendidikan Madrasah, Bimas Islam, PAES, PHU, mungkin Pontren. Itu eselon 3, namanya administrator. Di atasnya namanya JPT. Eselon 2 ke atas. Apa JPT? Pernah dengar? Jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi. Mulai dari eselon 2 dan eselon 1 nanti. Jabatan JPT Pratama itu siapa? Direktur, Eselonnya, kepala dinas, ya direktur. Eselonnya eselon 2. Sekretaris. Kepala Kalau biro, kepala biro di kampus, di perguruan tinggi. Apa lagi? Kakanwil, kepala kantor wilayah Kementerian Agama itu eselonnya eselon
dua. Jabatan manajerial yang namanya JPT, Jabatan Tinggi Pratama. Nanti sampai JPT Madya, JPT Utama. Siapa JPT Utama itu? JPT Utama Menteri. itu pejabat, Menteri. hmm? Menteri. Apakah menteri itu jabatan karir? Sekjen. Sekjen, Sekretaris Jenderal. Itu eselon 1. Siapa lagi? Kepala lembaga pemerintahan, non kementerian. Itu yang di luar Kementerian Agama, ya. Kita bicara yang di tataran kita sebagai pemerintahan di ASN, yang di kementerian. Siapa dia selain sekjen? Dirjen. Dirjen, Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam, misalnya. Dirjen Hindu, Dirjen Buddha, Katolik. Selain sekjen, dirjen, siapa lagi? Irjen, Inspektorat Jenderal, itu eselonnya eselon 1, JPT Utama. Di bawahnya ada namanya Irwil, Inspektorat Wilayah, itu eselonnya eselon 2. Sama dengan Kepala Biro, sama dengan Sekretaris, sama dengan kalau yang di Kanwil ya Kakanwil. Kalau rektor eselonnya sama dengan Dirjen, sama dengan Sekjen, sama dengan Kepala Badan. Misalnya ada BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Pimpinannya eselonnya eselon 1. Tapi sekretaris BPJPH itu eselon 2. Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan SDM. Kepala badannya eselon 1. Ada Pak Sekretaris, nah eselon 2. Itu namanya jabatan manajer. Yang kedua, rumpun jabatan itu jabatan non-manajerial. Jabatan non-manajerial ada 2. Ada yang namanya jabatan fungsional, seperti teman-teman ini. Teman-teman memberikan pelayanan sesuai JFT keahlian masing-masing. Ada 4 jenjang nanti. Jabatan fungsional ahli pertama, jabatan fungsional ahli muda, jabatan fungsional ahli madya, dan jabatan fungsional ahli utama. Teman-teman penghulu saat ini penghulu ahli pertama. Nanti ketika golongannya sudah naik ke 3C akan menjadi penghulu ahli muda. Golongannya 3C dan 3D. Kalau nanti sudah golongan 4A, guru-guru juga akan naik guru ahli madya. Jadi jabatan fungsional itu ditentukan oleh keahliannya. Kalau dulu kenaikan pangkat itu dihitung dengan angka kredit, mengajukan daftar usulan angka kredit. Sekarang angka kredit itu akan langsung diperoleh ketika teman-teman sudah menyusun yang namanya SKP. Dalam penilaian kinerja dikenal dengan SKP. Pernah dengar SKP? Apa itu? Sasaran kinerja pegawai. Sasaran kinerja pegawai. Besok kalau kita belajar tentang penilaian nanti saya uraikan lebih detail. Jadi jabatan ahli muda itu dari pertama dari golongan 3A, 3B. Nanti kalau sudah naik pangkat menjadi 3C, 3D, namanya jabatan ahli muda. Naik lagi menjadi 4A, 4B, 4C, ahli madya, 4D, 4E, ahli utama. Ada lagi jabatan yang non-manajerial yang kedua namanya jabatan pelaksana. Dulu dikenal dengan JFU, Jabatan Fungsional Umum. Siapa dia? Orang yang tanggung jawabnya itu untuk pelayanan sehari-hari. Ya pekerjaannya yang bersifat rutinitas sehari-hari. Nanti ada dari terbawah itu ada penyelia dan seterusnya nanti sampai pelaksana. Itu namanya JFU dulu. Sekarang disebut jabatan pelaksana. Ini teman-teman berkaitan dengan
jabatan ASN. Lalu nanti teman-teman kita juga masih di bagian ketentuan itu berlaku ada hak dan kewajiban ASN. Kewajiban ada 5, ini wajib, tidak boleh dilanggar. Kalau melanggar berarti akan kena hukuman. 1, kita ASN, aparatur sipil negara itu wajib setia dan taat kepada Pancasila, UUD 45, NKRI, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, kita harus taat pada ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Maka ada PP, ada undang-undang yang mengatur kita sebagai ASN. Yang ketiga, ASN itu dalam melaksanakan tugas wajib melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode beralasan ASN. Yang keempat netral, dan yang kelima harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah NKRI dan luar negeri. Kalau dari 5 ini ada salah satu yang dilanggar atau lebih dari 1, maka teman-teman akan kena hukuman disiplin. Bentuk hukuman disiplinnya apa? Ketika tidak mentaati kewajiban, bisa jadi kita akan dijatuhi hukuman disiplin. Bentuknya apa? Akan diberikan penghentian dengan tidak hormat. Kalau seorang ASN diberhentikan dengan tidak hormat, maka ASN nanti tidak berhak yang namanya tunjangan hari tua atau tunjangan pensiun. Beda dengan yang nanti diberhentikan tapi dengan hormat. Kalau dengan hormat itu bukan karena melanggar kewajiban, bisa jadi karena sakit atau mengajukan pensiun dini, itu boleh. Tapi nanti tetap akan mendapatkan hak-hak sebagai PNS, tunjangan hari tua atau tunjangan pensiun. Tapi kalau dijatuhi hukuman, itu namanya pemberhentian dengan tidak hormat, tidak berhak atas tunjangan itu. Maka teman-teman hati-hati ketika nanti kita sudah betul-betul menjadi PNS itu, jangan sampai kita melanggar ketentuan yang berlaku. Misalnya yang ketiga ini, melanggar kode etik, kode perilaku, kalau nanti betul-betul kita ditemukan pelanggaran itu, ada proses, dipanggil dulu, dibuat yang namanya berita acara pemanggilan, BAP 1, tunggu 3 bulan, masih melanggar, di BAP 2, tunggu 3 bulan lagi masih melanggar, BAP 3. Ditunggu 3 bulan melanggar, terbitlah yang namanya SP, surat peringatan pertama. Peringatan ringan. 3 bulan berikutnya masih melanggar, SP2, peringatan sedang. 3 bulan lagi melanggar, SP3, surat peringatan berat. Tetap melanggar, dijatuhi hukdis, hukuman disiplin. Hukuman disiplin inilah yang menyebabkan nanti seseorang akan menerima SK pemberhentian dengan tidak hormat. Gitu. Besok kita lanjutkan membahas yang hak, kewajiban, dan seterusnya teman-teman. Karena ini ternyata jadwal kita sudah sampai di sini nanti. Kita bicara hak dan kewajiban. Jabatan hak kewajiban sudah. Tentang kelembagaan itu ya lembaga negara, sebenarnya ada lembaga kementerian dan non-kementerian. Lembaga kementerian ya kita, Kementerian Agama, Kementerian Dinasmen, dan seterusnya. Yang lembaga non-kementerian ya badan atau komisi. Ada komisi pemilihan umum, ada badan pengawas pemilu, ada KPK, ada badan intelijen, dan seterusnya. Nanti besok kita lanjut pendalaman yang berkaitan pengelolaan ASN dan nanti meritokrasinya. Saya kira karena waktu kita, jadi untuk saya lanjutkan besok. Baik, saya akan berikan dulu teman-teman untuk tugas hari ini. Saya berikan dulu. Tugas kita yang angkatan 65. LK. Silahkan di-download teman-teman tugasnya ini.
Nanti bisa diselesaikan diupload di BLC. Coba saya ulang. Aku dan instansiku nih, Pak. Iya, nanti RK sebentar. LK-nya ada 3 ya, teman-teman ya. Kok langsung banyak atau Pak? Ya ora apa-apa lah. Saya coba share, saya beri penjelasan mengerjakannya. Ada LK 1 dan 2 jadi satu file. Kemudian yang LK 3 jadi satu file. Saya coba share penjelasannya. Selesai ini kita tutup pertemuan kita. Baik. Di-download dulu aja ya. Saya coba buka dulu. Yang enggak 65. Jadi diangkat itu ada LK1 dan 2 jadi satu file. LK1 itu teman-teman buatlah learning journal. Learning journal itu apa? Berisi cerita tentang pengalaman pembelajaran substansi, jadi materinya, dan juga proses pembelajaran kita di agenda 3 ini. Baik yang sifatnya pertemuan kita daring ini maupun yang teman-teman mengerjakan tugas sendiri. Cerita gitu. Nanti ceritanya dibuat video. Durasinya lebih kurang 3 menit. Hasilnya dibuat dalam bentuk video pendek, diupload di medsosmu masing-masing. IG boleh, TikTok boleh, YouTube juga boleh, terserah. Nanti diupload. Linknya, link uploadan videomu itu nanti diupload di BLC. Linknya diketik di Word atau di PDF, diupload di BLC. Paling telat ya nanti jam 21 malam. Itu yang pertama tugas individu. Di LK2 tugasnya cerita tentang aku itu yang teman-teman kenalan tadi, aku sebagai penghulu misalnya, aku itu cerita instansiku. Instansi itu disuruh cerita berkaitan dengan ya kalau KUA saat ini kondisinya gimana, kalau madrasah berkaitan pembelajaran atau berkaitan apapun terserah. Kemudian nanti rencana kontribusiku. Nah, rencanamu nanti apa? Itu sebenarnya sudah kita mau mengarah ke rancangan nanti. Rencanamu kamu akan melakukan kegiatan apa? Sebagai antisipasi untuk penyelesaian dari kondisi instansimu. Apa itu rencana kontribusimu dalam mewujudkan smart governance? Smart governance itu apa? Yaitu pemerintahan yang tadi adaptif sesuai dengan perkembangan. Nanti buat dalam video saja. Kalau deskripsi itu kadang tidak begitu mudah, karena video lebih gampang. Saya sebagai guru di MTN, saya mengajar mata pelajaran SKI, bla bla bla. Kondisi instansiku saat ini, cerita tentang instansimu, kalau ada kelemahan berkaitan dengan itu boleh. Saya sebagai penghulu, saya sebagai prakom, saya sebagai apapun silakan. Buat video juga, itu aja. Antara aku, topiknya aku, instansiku, dan rencana kontribusiku dalam jalan smart government. Sama 3 menit. Untuk deskripsinya enggak usah lah. Kelamaan kalau deskripsi malah mikirin. Nah, video kan tinggal ngomong pakai vlog gitu aja enggak apa-apa. Nanti hasil dibuat dalam bentuk video,
Kemudian upload di sosmedmu. Boleh IG, TikTok, YouTube, Facebook, terserah enggak apa-apa. Linknya yang dikirim ke BLC. Boleh dalam PDF, boleh Word, PPT atau Canva lah, bebas. Ini sebenarnya besok enggak apa-apa. Tapi kalau dikerjakan hari ini sekalian enggak apa-apa. Ini. Yang ketiga, nanti LK3 itu tugasnya kelompok. Saya berharap nanti kelas angkatan 65 itu kan ada 4 kelompok. Dibuat 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, dan 4A, 4B. Sehingga nanti ada 8 tugas. Maksudnya apa? Tugas kelompok nanti identifikasi dan deskripsi isu implementasi manajemen ASN dan smart ASN. Kalau yang kelompok A itu hanya bicara manajemen ASN saja. Baik kedudukan peran, hak kewajiban, kode etik, kode perilaku, sistem merit, dan pengelolaan ASN. Kalau yang kelompok B, 1B, 2B, 3B, 4B, tentang smart ASN-nya saja. Dilihat dari pilar literasi digital. Meskipun belum saya jelaskan, tidak apa-apa, sambil nanti baca. Apa yang dilakukan? Buat deskripsi ini. Nomor 2 ini, isu-isu yang hadir, yang ada. Tentunya kalau kita bicara isu di kantor kita, disertai data dan fakta. Misalnya satu kelompok anggotanya 5, tidak harus 5, boleh 3 saja, boleh. Kalau 5 ya lebih bagus, kalau nilainya pengen baik. Nanti yang dideskripsikan apa? Isu itu apa? Isu tersebut. Kemudian dampaknya bagaimana kalau isu itu tidak terselesaikan. Terus, karena tidak terselesaikan, kira-kira nanti yang pihak-pihak yang kena dampak siapa? Jika tidak diselesaikan. Kemudian, ini yang tambah, yang belum ini berarti gagasan atau solusimu apa? Solusi ini ternyata kalau di situ belum ada, tambahkan solusi yang diajukan gitu. Ini solusi yang belum. Nah, nanti dari itu teman-teman solusinya apa? Dideskripsikan. Boleh dalam bentuk tabel, boleh lah. Tabelnya berisi 1 isu, 2 dampaknya, yang ketiga yang terkena dampak, yang keempat solusi. Kolom ke bawah boleh, menyamping boleh, bebas lah. Deskripsi juga boleh. Kemudian nanti dalam Word atau PDF aja, diupload di BLC, bentuknya filenya di PDF-kan. Kalau bisa ini yang kelompok, kalau masih memungkinkan nanti teman-teman diskusi di WA grup kecil, silahkan. Ya, tugasnya ini aja, ada 2. Tugas kelompok dan individu. Kalau yang LK2 diselesaikan hari ini tidak apa-apa, besok juga tidak apa-apa. Maka yang wajib nanti di LK1 dan 3. Itu ya teman-teman ya. Ini saya lewat 13 menit, tidak apa-apa, karena menyelesaikan tugas itu. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita Pak, akhiri. izin bertanya yang Ya, silakan. yang tugas kelompok itu kan masing-masing kelompok kan ada beberapa instansi kan Pak, asal Ya. instansi yang berbeda. Ya. Masalah masing masukkan semua kita atau salah satu saja? Boleh berkontribusi misalnya instansi di misalnya di Mbak Nur di mana? Saya di UIN, Pak. UIN. Nanti ada isu yang berkaitan dengan UIN, misalnya dikaitkan manajemen atau smart, boleh enggak apa-apa. Terus nanti ada isu lagi yang kedua. Makanya tadi saya katakan boleh berkontribusi satu itu artinya satu isu, satu dampak, kemudian yang terdampak dan solusi 1. Nanti baru isu kedua. Tapi harus dikaitkan. Kalau yang kelompok A itu kaitannya apakah karena peran kedudukan ASN yang lemah, atau karena sistem meritnya, atau karena
hak kewajiban itu. Nanti yang smart ASN kaitkan digital skillnya yang lemah. Dampaknya apa? Kalau tidak segera diatasi, maka penyampaian layanan KUA akan terhambat. Siapa yang terkena dampak? Masyarakat misalnya. Solusinya apa? Maka dilakukan digitalisasi akte nikah misalnya. Itu contoh solusinya. Jadi minimal 3 ya kalau bisa ya. 5 boleh. Kalau anggotanya 5 satu-satu dikompilasi, digabung boleh. 3 saja boleh. Itu ya Mbak ya. Ada yang mau bertanya lagi? Iya, Bapak mengenai ini, kalau yang tugas individu dan tugas kelompok itu kalau isunya berbeda, boleh Bapak? Karena kan kalau yang tugas individu kebetulan rencananya mengarah ke Smart ASN, sedangkan Ya, tugas kelompok saya kebetulan dapat kelompok A yang mengarah ke manajemen ASN. boleh, boleh. Beda LK12 ya? boleh beda. Beda, Baik, boleh. terima kasih, Enggak Bapak. apa-apa. Besok saya mereviewnya paling sampling, tidak semuanya nanti. Yang Smart ASN, mungkin kelompok 1A, 1B, yang manajemen ASN 1B, mungkin yang Smart nanti 3, yang 3B, 4B, gitu. Enggak apa-apa, boleh. Cukup ya? Bapak mohon izin tanya untuk besok Ya, apakah sesuai jadwal atau ada perubahan seperti hari ini? jadwalnya kita jam berapa sih? Saya, karena pagi itu saya seminar. Sebentar, saya lihat jadwal. Saya pagi itu, kalau tidak salah, saya seminar laporan di angkatan. Besok ada jadwal pagi jam 8 sampai 9.30, Oh, Bapak. biasanya ini yang semua WI itu yang jadwal pagi Oh, digeser siang karena ini mulai seminar ngoten. kan. Nah, besok Oh, kemungkinan nggih. ya kita jam 1 lagi. Makanya tugas Oh, ini ngoten. diselesaikan besok paginya enggak apa-apa. Nanti kalau kita Oh, jadwalnya nggih. siang, diuploadnya harusnya jam 21, nanti ya boleh sampai jam 12 gitu. Nanti saya cek PLC-nya. Matur nuwun, Bapak. Itu boleh mundur enggak apa-apa. Karena situasinya ini sedang padat-padatnya ini. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih, Matur Pak. nuwun. Baik, Kasih, terima Pak. kasih untuk semuanya pertemuan kita. Saya sampaikan materi yang manajemen ASN, masih pengelolaan ASN dan sistem merit. Nanti saya lanjutkan, baru saya lanjutkan smart ASN-nya. Itu. Kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Matur suwun, Bapak. monggo kepanitianya ada enggak ini? Iya, Bapak. Saya kembalikan, monggo Mbak Ima. Saya mohon undur diri. Iya. Monggo, selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah materi pada Iya. sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang luar biasa, Bapak Haji Darwianto, SPD Iya. MED. Pemaparan beliau begitu penuh insight, inspiratif. Materi yang disampaikan tentunya akan menjadi bekal yang motivasi dan menyelesaikan tugas dan amanah sebagai abdi negara yang tangguh, profesional, dan siap melayani negeri. Partisipasi aktif Bapak Ibu hingga berakhirnya sesi materi sore ini. Sebagai penutup, izin saya sampaikan satu pantun, boleh? Boleh. Baik. Jalan-jalan ke tepi tambang. Cakep. Cantik. Bawa bekal ikan dibakar. Cantik. Oke. Tetap jaga badan, jangan sampai tumbang. Cakep. Nah, agar pelatihan lancar sampai sesi seminar. Setuju, Bapak Ibu? Iya, baik Bapak Ibu, mari kita akhiri sesi materi sore ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan menyesuaikan bagi yang non-muslim. Alhamdulillahirobbilalamin. Panitia, mohon maaf jika terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyelesaikan tugas-tugas yang sudah mulai datang silih berganti ya. Tetap semangat. Oke. Saya leave ruang Zoom ya. Terima kasih.
Wah, langsung udah menggarap tugas.